Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Kurnia dari kelas 12 T1. Di sini saya akan menjelaskan 12 dasar elektronika. Nah, untuk yang pertama, nilai resistansi secara seri. Dan di sini ada soal jelaskan tentang menghitung nilai resistansi secara seri dan lengkapi dengan contoh penyelesaiannya. Nah, jadi untuk menghitung nilai resistansi itu caranya dengan menjumlahkan semua nilai resistansi yang ada dalam rangkaian. Nah, di sini rumusnya yaitu R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. R total yaitu nilai total resistansi. Nah, di sininya ada soal jika 3 resistor dengan nilai 4 ohm, 6 ohm, dan 10 ohm yang terhubung secara seri, maka di sini diketahui R1-nya 4 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 10 ohm. R total yaitu R1 tambah R2 tambah R3 atau 4 ohm tambah 6 ohm tambah 10 ohm dan hasilnya yaitu 20 ohm. Nah, sekarang yaitu sifat rangkaian seri. Arus yang mengalir melalui setiap resistor adalah sama. Nah, untuk rumusnya juga sama, I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, selanjutnya ada tegangan. Tegangan total atau V total, yaitu sumber tegangan adalah jumlah dari tegangan yang jatuh di setiap resistor. Rumusnya sama seperti arus atau OHM, di mana tegangan di setiap resistor dapat dihubung menggunakan OHM. V sama dengan I dikali R atau arus dikali hambatan. Nah, di sini ada contoh soal. Jika kita memiliki sumber tegangan 60 volt yang terhubung ke rangkaian di atas, kita dapat menghitung tegangan yang jatuh di setiap resistor. Misalkan arus total atau I yang mengalir adalah I sama dengan V total dibagi R total sama dengan 60 volt dibagi 20 ohm sama dengan 3 ampere. Kemudian tegangan di masing-masing resistor. Misalkan arus total atau I yang mengalir adalah I sama dengan V total dibagi R total atau 60 volt dibagi 20 ohm sama dengan 3 ampere. Kemudian tegangan di masing-masing resistor yaitu tegangan pada R1, V1 sama dengan I dikali R1 sama dengan 3 ampere dikali 4 ohm sama dengan 12 volt. Nah, selanjutnya tegangan pada R2, V2 sama dengan I dikali R2 sama dengan 3 ampere dikali 6 ohm sama dengan 18 volt. Yang ketiga, tegangan pada R3, V3 sama dengan I dikali R3 sama dengan 3 ampere dikali 10 ohm, hasilnya 30 volt. Contoh penyelesaian rangkaian resistor seri atau resistansi secara seri. Data rangkaian yaitu resistor R1 sama dengan 5 ohm, R2 sama dengan 10 ohm, dan R3 sama dengan 15 ohm. Resistor tegangan V sama dengan 50 ampere. Nah, soal yang pertama, total resistansi R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3, yaitu 5 ohm tambah 10 ohm tambah 15 ohm, hasilnya 30 ohm. Nah, untuk menghitung arus, I sama dengan V dibagi R total sama dengan 50 volt dibagi 30 ohm, yaitu hasilnya 1,67 ampere. Tegangan pada setiap resistor V1 sama dengan 1 dikali R1 sama dengan 1,67 kali 5 sama dengan 8,33 volt. Nah, V2 I sama dengan R2 1,67 dikali 10 sama dengan 16,67 volt. V3 I sama dengan R3 1,67 dikali 15 sama dengan 25,00 volt. Verifikasi pada setiap resistor. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 8,33 tambah 16,67 ditambah 25 volt sama dengan hasilnya yaitu 50 volt. Kesimpulannya yaitu total resistansi 30 ohm, arus 1,67 ampere, tegangan masing-masing resistor yaitu 8,33 volt, 16,67 volt, dan 25 volt. Nah, yang kedua, nilai resistansi secara paralel. Di sini ada soal jelaskan menghitung nilai resistansi secara paralel dan lengkapi dengan contoh penyelesaian rangkaiannya. Menghitung resistansi secara paralel mengakibatkan lebih dari satu resistor yang terhubung secara sejajar dalam rangkaian. Nah, untuk menghitung rumus resistansi ini, 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Atau secara umum, 2 resistor, 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan 1 tambah 1 per R3. R1, R2, R3, Rn adalah nilai resistansi masing-masing resistor dalam rangkaian. R total yaitu resistansi total dari semua resistor yang terhubung secara paralel. Nah, di sini ada contoh soal. Jika terdapat 3 resistor yang masing-masing nilainya 6 ohm, 3 ohm, dan 2 ohm, maka
resistansi totalnya adalah 1/R1 sama dengan 1/6, 1/R2 sama dengan 1/3, 1/R3 sama dengan 1/2. 1/R total sama dengan 1/6 ditambah 1/3 ditambah 1/2. 1/R total sama dengan 0,1667 ditambah 0,3333 ditambah 0,5 sama dengan 1. Bahan hasil resistansi sama dengan 1/1 sama dengan 10 ohm atau 1 ohm. Contoh soal kedua, resistor dalam paralel. Jika R1 sama dengan 60 ohm dan R2 sama dengan 30 ohm, R total sama dengan 6 dikali 3 dibagi 6 tambah 3 sama dengan 18 bagi 9, hasilnya 2 ohm. Nah, untuk yang soal ketiga, jelaskan tentang menghitung nilai kapasitansi secara seri dan lengkapi dengan cara penyelesaiannya. Jika kita menghubungkan beberapa kapasitor secara seri, ada perubahan pada bagaimana muatan dan tegangan bekerja. Nah, prinsip dasar perhitungan pada rangkaian seri, muatan adalah Q dan tegangan total adalah V total. Q adalah muatan dalam kolom C, C adalah kapasitansi dalam farad atau F, V adalah tegangan dalam volt atau V. Nah, untuk menghitung kapasitansi total dapat dihitung dengan rumus 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. V total adalah jumlah tegangan dari setiap kapasitor. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Menggunakan hubungan dasar Q sama dengan C dikali V dapat diuraikan menjadi V total sama dengan Q dibagi C total. Untuk setiap kapasitor individu, tegangannya adalah V1 sama dengan Q dibagi C1, V2 dibagi Q per C2. Dan seterusnya, sehingga Q per C total sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2 ditambah Q per C3. Dengan menghilangkan Q dari setiap bagian, kita mendapatkan 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Nah, di sini ada contoh rangkaian kapasitor yang dihubungkan secara seri. C1 sama dengan 3NF, C2 sama dengan 6NF, dan C3 sama dengan 9NF. 1/C1 sama dengan 1/3 atau 0,333NF. 1/C2 sama dengan 1/6 atau 0,167NF, 1/C3 sama dengan 1/9 atau 0,111 NF. Menjumlahkan kebalikan resistansi 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. 1/C total sama dengan 0,333 tambah 0,167 ditambah 0,111. 1/C total sama dengan 0,611 NF. Pangkat min 1 menghitung kapasitansi total. C total sama dengan 1/0,511 sama dengan 1,64 NF. Q sama dengan C total dikali V total sama dengan 1,64 NF dikali 12 volt. Hasilnya itu 19,68. Tegangan pada C1 yaitu Q1/C1 sama dengan 19,68 dibagi 3 yaitu 6,56 volt. Tegangan pada C2, V2 sama dengan Q/C2 19,68 dibagi 6 3,28 volt. Tegangan pada C3, V3 sama dengan Q dibagi C3 19,68 bagi 9 sama dengan 2,19 volt. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan 6,56 ditambah 3,28 ditambah 2,19. Hasilnya 12 volt. Nah, soal nomor 4 yaitu tentukan MBI masing-masing kapasitor, bandingkan MBI dan nilai MBI total. Nah, di sini digunakan nilai MBI terkecil. Mengapa? Jika salah satu kapasitor mencapai MBI-nya, maka seluruh rangkaian akan terpengaruh dan bisa mengalami kerusakan. Di sini ada contoh soal, kapasitor 1 MBI sama dengan 100 NF, kapasitor 2 MBI sama dengan 50 NF, kapasitor 3 MBI sama dengan 80 NF. Nah, dari ketiga MBI di atas yang paling kecil yaitu 50 NF. Nah, artinya jika melebihi 50 NF, akan ada resiko kapasitor dengan MBI akan rusak. Nah, di sini ada hukum Ohm, tegangan sama dengan V, arus listrik sama dengan I, dan hambatan sama dengan R. V sama dengan tegangan listrik diukur dalam satuan volt, I sama dengan kuart arus listrik diukur dalam satuan ampere, R sama dengan hambatan listrik diukur dalam satuan ohm. Nah, di sini ada contoh soal lampu pijar memiliki hambatan 200 ohm. Jika lampu tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt, berapakah kuat arus yang mengalir? Nah, R sama dengan 200 ohm dan V-nya yaitu 220 volt. Yang ditanya I atau kuat arus. Rumus dari kuat arus yaitu V volt dibagi hambatan. Kuat arus sama dengan 220 volt dibagi 200 hambatan. Kuat arus sama dengan 1,1 ampere. Nah, yang keenam ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff menyatakan jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik
sama dengan jumlah kuota arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Nah, di sini ada contoh soal. Terdapat sebuah rangkaian listrik dengan 3 cabang arus listrik, yaitu I1 mengalir masuk ke titik percabangan, kemudian terbagi menjadi 2 arus, yaitu 12 dan 13. I1 sama dengan 3 ampere. Ditanya berapa nilai I1? I1 sama dengan 12 ditambah 13. Substitusikan I1 sama dengan 3 ampere sama dengan 12 ditambah 13. Karena kita hanya memiliki satu persamaan dan 2 variabel 12 dan 13, maka tidak dapat menentukan nilai 12 dan 13 secara pasti tanpa informasi tambahan. Nah, yang ketujuh ada hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 mengatakan bahwa jumlah aljabar tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0. Di sini ada contoh kasus dan penyelesaiannya. Misalnya ada rangkaian tertutup dengan 2 resistor, R1 sama dengan 2Hm dan R2 sama dengan 3Hm, serta sumber tegangan V1 sama dengan 10 volt. Jika arus I mengalir melebihi rangkaian tersebut, maka V dikurangi R, 1 tambah R2 sama dengan 0, 10 sama dengan 5I. I sama dengan 10 dibagi 5, hasilnya 2 ampere. Nah, dengan arus I sama dengan 2 ampere, kita bisa menghitung tegangan pada setiap resistor. Tegangan di R1 sama dengan I dikali R1 sama dengan 2 dikali 2, yaitu 4 volt. Tegangan di R2, I sama dengan R2 sama dengan 2 dikali 3, yaitu 6 volt. Nah, jadi jumlah tegangannya tinggal dijumlah 4 ditambah 6, yaitu 10 volt. Nah, yang ke-8 ada daya listrik, adalah laju energi yang dihasilkan dalam suatu rangkaian. Jika tegangan V dan arus I diketahui, P sama dengan V dikali I. Jika arus I dan hambatan R diketahui, P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Jika tegangan V dan hambatan R diketahui, P sama dengan V pangkat 2 dibagi R. Ketiga rumus ini dapat digunakan sesuai pada informasi yang tersedia. Nah, di sini ada contoh soal. Rangkaian dengan satu resistor R sama dengan 10 Hm yang terhubung dengan sumber tegangan 20 volt. Kita diminta untuk menghitung daya yang diserap oleh resistor tersebut. Menggunakan rumus P sama dengan V pangkat 2 dibagi R. Dengan nilai V sama dengan 20 volt, R sama dengan 10 ohm, P sama dengan V pangkat 2 dibagi R. P sama dengan 20 pangkat 2 dibagi 10, P sama dengan 400 dibagi 10 sama dengan 40 watt. Nah, yang ke-9 ada komponen pasif. Komponen pasif yaitu komponen yang tidak menghasilkan daya sendiri. Nah, di sini ada 3 contoh komponen pasif. Yang pertama ada resistor. Cara kerjanya yaitu untuk membatasi dan mengontrol arus dalam rangkaian. Nilai resistansinya yaitu resistor menentukan besar arus yang akan melewatinya. Contoh kerusakannya ada putus dan nilai melenceng atau tidak sesuai. Yang kedua ada kapasitor. Cara kerjanya yaitu untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik dalam arus bolak-balik yaitu AC. Contoh kerusakannya yaitu kapasitor bocor dan kapasitor kering. Nah, yang ke-10 ada komponen induktif. Komponen induktif merupakan perangkat elektronik yang memiliki induktansi. Contoh komponennya ada induktor atau koil. Fungsinya yaitu menghambat perubahan arus listrik secara tiba-tiba dan menyaring sinyal frekuensi dalam rangkaian elektronik. Langkah kerjanya yaitu saat arus melewati konduktor, medan magnet berbentuk di sekitar lilitan. Ketika arus berubah, induktor menghasilkan tegangan yang berlawanan arah untuk menahan perubahan arus tersebut. Cara kerjanya induktor menimbulkan induktansi elektromagnetik di mana perubahan arus menciptakan tegangan balik yang menghambat perubahan tersebut. Contoh kerusakannya ada lilitan terbakar akibat arus berlebihan, saturasi inti yang mengurangi efisien konduktor, korasi pada kawat atau inti yang menyebabkan penurunan kinerja. Induktor banyak digunakan dalam filter, transformator, dan satu daya untuk mengendalikan arus listrik dan frekuensi. Nah, yang ke-11 ada komponen semikonduktor. Komponen semikonduktor yaitu rangkaian elektronik yang mengatur aliran arus listrik. Nah, untuk contoh komponennya yaitu ada dioda. Cara kerjanya yaitu mengalirkan arus dalam satu arah atau sebaliknya. Contoh kerusakannya itu hubung pendek atau short, putus atau open circuit. Yang kedua ada transistor, NPN dan PNP. Cara kerjanya itu bertindak sebagai penguat sinyal atau saklar. Contoh kerusakannya yaitu hubung pendek, arus mengalir langsung antara kolektor dan emitter, putus, salah satu terminal tidak mengantarkan arus. Yang ketiga ada tristor atau SCR. Cara kerjanya itu mengalirkan arus ketika ada sinyal pada gerbang. Contoh kerusakannya tidak bisa mati atau tetap mengantarkan arus meskipun sinyal hilang. Gagal aktif atau tidak mengantarkan arus meskipun ada sinyal gerbang. Nah, yang keempat ada induktor. Cara kerjanya itu induktor berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus mengalir. Induktor biasanya digunakan dalam rangkaian filter satu daya dan osilator.
Nah, contoh kerusakannya yaitu gulungan putus, arus tidak bisa mengalir karena kawat kumpulan putus. Yang kedua, short pada gulungan atau lapisan isolasi rusak sehingga arus dapat melompat antar lapisan, menurunkan nilai induktansi. Nah, yang kelima ada IC. Cara kerjanya itu menggabungkan beberapa komponen semikonduktor atau transistor. Contoh kerusakannya itu overheating. IC rusak karena panas berlebihan. Yang kedua ada kerusakan internal. Salah satu komponen putus atau internal putus dan mengalami hubungan pendek. Komponen ini penting dalam perangkat elektronik seperti komputer, telepon, dan pemotongan listrik untuk mengatur pengendalian arus serta sinyal listrik. Nah, yang terakhir ada komponen pemanas atau filamen. Komponen pemanas atau filamen ini adalah elemen yang menghasilkan panas saat dialirkan arus listrik. Nah, contohnya ada lampu pijar, tabung vakum, dan peralatan pemanas listrik. Cara kerjanya saat arus listrik mengalir melalui filamen biasanya terbuat dari logam resistif seperti tungsten. Dan contoh kerusakannya itu putus atau burnout. Filamen putus karena terlalu panas atau penggunaan berlebihan. Yang kedua ada korosi atau oksidasi. Permukaan filamen mengalami oksidasi, mengurangi efisiensi panas atau menyebabkan putus lebih cepat.